Alright, what's up Saints and Ains? Balik lagi kita ke Mana Podcast. We're continuing our series on relationships. So I don't know when this will air, tapi kita bakal for the next 3-4 weeks kita bakal ngundang orang-orang yang udah ada in different stages of their life in terms of their relationship status. Kalau hari ini kita bakal ditemani oleh Cici Surabaya. Oh my god. Yang terkenal banget, content creator, TikTok, Instagram, ya kan ya. Banyak banget followersnya, especially banyak banget cowok-cowok yang ngikutin dia di Instagram dan di TikTok. I want to introduce to some and present to others. Nicole, hi, welcome to Mana Podcast. Hi, would you do us the honor untuk introduce yourself, give us your genesis. Siapa sih Nicole itu? Kalau misalnya resume Nicole itu seperti apa sih? Siapa sih orang tua kamu? Kamu berapa saudara? Everything that we need to know about Nicole. Oke, hi, aku Nicole. Instagram handle kamu apa? Gak lucu. Aku 2 bersaudara, punya koko 1. Terus aku di sini lagi belajar Master of Law di Unimal. Jadi orang-orang jangan argue sama kamu because you know how to argue. I wonder ntar suami kamu kayak gimana ya? Karena tapi seru gak sih kalau suaminya lawyer juga? Oh wow, yes. Apakah kamu bisa tunduk sama suami kamu kalau bisa jadi lawyer juga? Oke, cool. Alright. Terus kamu dari mana? Dari Surabaya. Boleh deketan nggak mic-nya? Oh ya, sorry. Kamu dari Surabaya guys. Terus? Udah. Bapak kamu, papaku, mami kamu, terus kamu sekarang umur berapa, gede di mana? Aku umur 23 tahun, gede di Surabaya, tapi S1-nya di Jakarta. Mama papa juga dari Surabaya. Ya. Terus kenapa kamu pilih Melbourne? Kenapa pilih Melbourne? Karena Melayu. Oke. Karena Melayu punya law bagus. Karena Melayu punya law, rankingnya lumayan tinggi di dunia. Kenapa kamu pilih law by the way? Karena nggak mau bisnis. Makasih loh. This is gonna be the shortest podcast ever. Like 30 minutes stop. Bilang sifat Luis ya. Ya, karena nggak mau bisnis, iya. Karena waktu tuh papaku pernah bilang kayak mau coba lo nggak gitu. Jadi kayak sebenarnya dari dia idenya. Oke, terus? Karena kalau misalnya nggak lo, aku pasti harus ngambil bisnis karena semua keluarga aku bisnis kan. Jadi terus pas dapat ide baru kayak maybe it's something new for the family juga gitu. Jadi kayak so why not kalau saya ngambil law. Terus ternyata pas belajar S1 kok suka. Nggak suka atau suka? Kok suka. Makanya akhirnya lanjut ke master. Gitu. Law-nya specifically apa? Yang masternya medical and law. Oh, why? Health and medical. Kalau S1-nya? S1-nya business law. Business law. Terus apakah kamu mau bikin kayak rumah sakit gitu? Enggak, jadi lawyernya rumah sakit. Lawyernya rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang nge-sue, ada civil case, di mana mereka ini malpractice segala macam kayak no ini nggak malpractice, elunya yang salah gitu kan ya. Berarti kamu nyalain orang yang sakitnya. Nggak nyalain sih, technically kan semua orang pasti. Oh iya benar. Semua orang pasti punya hak untuk dibela sama lawyernya. Gila. Ya, it's a matter of gimana caranya aku misalnya yang salah dokternya terus kayak hukumannya misalnya 12 tahun terus gimana caranya aku jadi lawyer cuman jadi hukumannya jadi 6 tahun gitu. Kayak gitu. Make sense. Tapi bukan berarti aku kayak belain. Oh iya. No. I'm just messing with you. Aku kebanyakan nonton Suits sama. Ya seru sih. Seru kan? Seru kan? Belajar law seru loh. Apa? Belajar law seru sebenarnya. Aku dulu fun fact. Aku waktu MIBT there's this subject called business law juga kalau nggak salah. One of the first classes kita kayak disuruh bikin case study, suruh present kita punya cases segala macam gitu. Aku punya cases, ada aku punya argument itu dipakai untuk jadi contoh untuk semua orang. Jadi karena aku punya waktu itu aku punya yang paling bagus terus dipakai sama guru-guru untuk jadi contoh semua orang. I like that, right? Makanya aku banyak nonton Suits, banyak nonton. Yeah, it's fun. Seru. Law itu seru, tapi bacanya banyak. Iya. One of the things I like about law adalah examnya itu open book. Iya pasti. Right? Kalau nggak impossible. Tapi the answer is not on the book juga sih. Jadi answernya kayak gimana? Answernya kayak you have to make your own argument Interpretation. juga. Iya. Jadi kayak you have to analyze the case gitu loh. Jadi kayak walaupun open book pun kayak the answer is bukan teori gitu loh. Jadi kayak ya udah sometimes answernya kayak in the gray area gitu. Iya. Jadi kayak there's no point of being able to open the book juga. Okay. Would you say that you're good at arguing? Not really. I mean compared to my other law friends. Iya, apalagi yang master di sini banyak yang pintar. So kalau menurut kamu
what are you good at in terms of the law side of things? I'm going somewhere with this, by the way. I'm going somewhere. Okay. I'm going to the So relationship this bit. is not relationship. This is gonna be a relationship karena I'm very intrigued sama orang-orang yang kayak, especially buat orang-orang yang belajar law. Aku punya kenalan dulu dia kerja di sini. Dia sangat dia orang Batak terus ambil law, very usual, very basic of orang Batak untuk ambil law. Dia jago banget kayak untuk arguing. I wonder waktu itu kayak dia kalau punya cowok kayak gimana ya? Apakah kayak gitu juga ya kan ya? And tadi to your point, kamu nggak jago arguing. So what are the other aspects of law yang kamu lebih ke good at? Aku suka baca case law. Aku suka cari loopholes-nya suatu case. Okay. Gitu. Kayak misalnya ada crime apa gitu. Terus aku suka cari tahu kayak kok bisa terjadi crime-nya kayak gitu. Terus kayak motivasinya apa gitu. Jadi kayak lebih ke analyze the case instead of arguing. Analyzing the case. Yeah. Okay. Understanding the context of the case basically, right? Kamu udah pernah? Kamu sekarang status kamu? Bubblegum. Okay. Keep going. Status kamu? Enggak, it's okay. I was joking. Ya terus. Status kamu? Status gue, aku single. Single. Okay, but have you been in a relationship? Yeah. Okay, and you punya love for law in terms of finding the loopholes. Have that ever been How do you? Apakah kepake di hubungan kamu? Lumayan. Kayak gimana tuh? Can you tell me about that? Kayak jadi kepakainya jadi lebih ke nyari tahu tentang orang sebelum deket dulu gitu loh. Oh, jadi kamu Because I like to analyze things. Iya. Jadi kayak kalau misalnya aku tahu misalnya ada IG-nya, misalnya IG-nya A gitu. Jadi kayak aku bisa tahu dia sepupunya siapa, mamanya siapa, papanya siapa, terus kerjaannya apa dan segala macam. Itu kayak tapi it's a girls thing actually. Is that a girls thing? Is that no, hold on. Is that a Gen Z thing? Iya kan? See? Is that a Gen Z thing? Apalagi kalau misalnya you share his Instagram name to your friends, pasti your friends juga bakal bantuin cari tahu semua dari Facebook, AXFM, Twitter, AXFM? Iya, Snapchat, semuanya pasti kayak jadi tahu gitu. Okay, walk me through your investigative journalistic bit. Okay, let's say ada orang yang mau deketin kamu dan kamu juga lumayan suka sama dia. Walk me through your private investigation untuk cowok ini. Ya cari tahu dulu, kayak cari tahu backgroundnya. Okay, kayak gimana? Coba walk me through it. Kayak pasti the first thing I do tuh aku cari tahu temannya siapa. Jadi kayak aku harus tahu dia circle-nya itu baik apa enggak. Define baik. Ya yang nggak nakal, nggak ngerokok, nggak free sex everywhere, nggak ngedrugs, nggak clubbing dan segala macam. Kalau free sex somewhere boleh? Nggak boleh. Oh, jadi soalnya kamu bilang free sex everywhere. Oh my god. Ya udah pokoknya gitu. Terus? Jadi cari tahu dia belong to which circle. Karena kan pertemanan tuh bener-bener kayak it affects you so much kan. Jadi aku cari tahu kalau misalnya dia circle-nya kurang bagus, pasti aku udah nggak mau dari awal. Tapi cara cari taunya ya dari IG-nya. Terus cari tahu dari Facebook ya segala macam gitu. Gimana cara cari taunya, kayak apakah? Biasanya ada mutual. Mutual friends-nya. Jadi kalau sama mutualnya teman-teman clubbing. Ya berarti. Tahu dari mana dia clubbing? Mutual. Oh, jadi kalau mutualnya clubbing, you assume nggak mutual teman-teman yang suka clubbing. Ya kan bisa ketahuan. Ya. Terus? At least for me itu. Terus jadi kalau misalnya. Iya gitulah. Ya jadi kalau misalnya circle-nya udah kurang pasti dari awal aku udah kayak aware of this person dulu gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya pun dia ngedeketin, terus aku kayak nggak seberapa. Walaupun aku suka, tapi I know that he is not a good person. In terms of the circle. Iya. Pasti aku udah yang kayak put boundaries dulu dari awal. Gimana tuh? Talk to me about the boundaries. Ya nggak bakal mau diajak jalan keluar. Jadi kalau misalnya dia ngajak kamu ngedate, kamu nggak mau? Nggak. How would you? Gimana cara anak-anak zaman now nolak? Kalau misalnya, hey, are you free on Saturday night? Aku mau ajak kamu dinner. How would you reject that guy? Bilang aja nggak bisa, kayak sibuk, misalnya kayak ada tugas atau ada janjian sama orang lain atau apa gitu. Ya cari alasan aja. Cool. Susah yang ngedeketin Nico ya berarti ya. Cuma ingat, mana gua tahu gua orang ngedate lu. Kenapa you make a statement kalau gitu? Ini loophole. Bener juga.
Ada lo, ini lo kayak gini nih. Tapi jadi you punya preferences. Tadi you mention about clubbing, you nggak mau. Kalau sekarang nggak Teman-temannya. mau. Kalau sekarang nggak mau. Mungkin dulu waktu aku I see. masih kayak bachelor yang kayak masih muda dan segala macam, kayak belum mau seserius itu in a relationship, mungkin mau. What changed? Ya karena udah waktunya serius aja, age. Oke. Kayak udah bukan waktunya main-main gitu loh. Maksudnya kayak udah waktunya pacaran, ya fokusnya ke nikah, bukan kayak pacaran cuma sekedar biar ada yang nemenin dan segala macam. Dan menurut Jadi kamu kalau misalnya orang yang clubbing itu nggak siap nikah? Mungkin value-nya beda sama aku. Oke. Tell me about your values. Karena then. aku bocor dong. Ya siapa tahu nih ada cowok yang mau nge-DM kamu terus values sama, you never know. Nggak tahu. Mungkin ada orang gereja yang valuesnya mau disamain sama kamu kali, nggak tahu deh. Takut. Mukanya langsung ada orang kayak emang oke. Okay. Menurut kamu values kamu apa? Kayak what are you looking for in a guy? Yang pertama pasti harus deket sama Tuhan lah. Oh ya. Karena kan my dad is a pastor juga. Oke. Jadi pasti aku nyari cowok yang 11-12 sama aku juga gitu. Jadi kalau misalnya dia udah dari awal nggak deket sama Tuhan, pasti aku udah lost interest. Jadi kayak ya itu pertama, saya harus deket sama Tuhan. Terus kedua, ya karena aku date to marry, jadi pasti aku nyari yang udah settle. Define settle. Yang udah bisa biayain hidupnya dia sendiri dan bisa biayain keluarganya ke depannya. Oke, jadi dia harus punya kerja. Iya. Jadi kalau misalnya orang itu belum kerja, kamu nggak mau? Pengangguran maksudnya? Iya, masih kuliah misalnya, sama kamu misalnya. Oke. Mungkin enggak. Oke, menarik. Tergantung, I don't know, let's see. Jadi ini Kalau standar. gitu boleh kali ya? Enggak, joking guys. Enggak. Oke, jadi kamu Belum. maunya yang dia udah settle, udah punya kerjaan, punya rumah? Harus nggak sih kalau di Bible? Lu nggak apanya? Kerja? Harus punya rumah. Ya nggak sih? Coba Tapi dari mana? Bener nggak sih? Coba jelasin dong. Lu nggak setahu aku nggak tahu. Aku soalnya aku nontonnya di Reels atau di TikTok. Setahu aku ada waktu ada pendeta di Indo yang ngomong kayak paling nggak tuh harus punya rumah. Tapi di Bible tuh nggak sebutin rumahnya itu harus sebesar apa. Tapi harus punya tempat tinggal karena cowok kan masa rumah homeless? tangga. Iya. Makanya Iya. saya tahu. Tapi kan banyak orang yang udah nikah tapi mereka masih tinggal di rumah orang tuanya. Menurut ya. Jadi menurut kamu kalau misalnya udah nikah udah harus keluar dari rumah orang tuanya. Iya. Kalau misalnya dia udah punya rumah sendiri tapi orang tuanya ditaruh di rumah dia? Itu rumahnya dia. Iya. Tapi orang tuanya taruh di rumah dia. Iya. Emang maksudnya berarti orang tuanya sebelumnya di mana? Orang tuanya udah tua misalnya. Jadi dia mau temenin orang tuanya. So you live with your father-in-law and with your mother-in-law. Oh, aku nggak mau sih. Interesting. Oke. Kalau bisa enggak. Oke. Tapi menurut kamu sendiri harus punya, itu kan TikTok yang bilang the TikTok theology and TikTok pastor. Yeah. Menurut TikTok kamu theology. sendiri, apakah harus punya rumah dulu? And where did that come from menurut kamu in terms of kamu tadi bilang ini Bible bilang harus punya rumah dulu. Menurut kamu kayak gimana? Apakah harus punya rumah? Punya rumah dulu sih, mungkin lebih ke kayak paling enggak tahu mau tinggal di mana setelah nikah gitu loh. Jadi kayak make sure kalau misalnya kamu nikah kan kamu nikahin anaknya orang. Yes. Bukan berarti kayak udah nikahin anaknya orang tapi kayak kamu nggak tahu gimana cara ngurusin dia anak gitu loh. Iya. Jadi ya one of the kayak salah satunya ya adalah dengan kamu harus tahu tinggal barangnya di mana dong. Masa kayak kalau misalnya udah nikah terus tinggal di rumah orang tua kan nggak mungkin juga. Kalau misalnya emang mau nge-save duit gimana? Ya udah apartemen deh. Nego. Jadi kok rumah tuh nggak harus. I'm not saying rumah harus sebesar apa loh, tapi I'm saying harus ada tempat tinggal. Iya, ngeren nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, cool. Iya, cool. nggak apa-apa. Oke. Yang penting keluar dari rumah orang tuanya. Iya. Oke. Kalau menurut aku, kalau aku punya anak cewek, aku nggak mau anak cewek aku pacaran sama cowok yang belum bekerja. Aku nggak bilang dia harus bekerja full time ya, tapi harus bekerja at least. Karena orang yang udah bekerja, at least dia ada tanggung jawab.
ya kan ya. The Bible says Adam itu ngurusin gardennya dulu, di name each animal, ya kan, tend the garden, di cultivate the garden. Maksudnya apa? Kalau misalnya lu punya garden sendiri masih berantakan, gimana lu mau ngurusin garden orang istilahnya, ya kan ya. So setelah dia dikasih tanggung jawab dan bertanggung jawab secara sepenuh hati dan benar-benar bisa dipercaya, a good steward, baru Tuhan kirim Eve di hidup dia kan ya. So yeah, if I had a daughter, kalau misalnya ini cowok belum kerja, bella ciao man. Friend aja dulu, nggak usah. Lu kerja di kalau lu udah bisa kerja di McD, nggak apa-apa deh. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya aku boleh nanya nggak? Boleh. Kalau misalnya aku punya anak cewek, boleh pacarannya umur berapa? Oh, good question. 33 kali ya. Sumpah kasian banget anaknya, sumpah. Nah, kalau kamu lihat ini. Setelah lulus SMA. Oh, berarti kuliah udah boleh? Iya, kuliah udah boleh. Sama kayak my parents. Why itu? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa kamu bilang gitu? Nggak tahu, kamu nggak tahu. Nggak pernah nanya. Aku nggak pernah nanya. Maksudnya kayak, ya pasti mereka jawabnya kayak ya soalnya masih nggak stabil aja kalau masih sekolah. Iya, itu Kayak dia. cuman yang kayak cinta-cinta monyet gitu loh. Kayak you don't really understand what a true love is gitu. Okay, let's go there. What is true love then? You went there. Bukan aku cuma nanya. Oke. True love, kok aku dulu gak sih? Enggak, kamu dulu. kan aku hostnya. Oke. I think in the context of nikah, Yes. true love tuh, I think it's when you don't have any more reasons kenapa you have to love that person, but you still love them anyways. Say that slower for the people in the back. Coba ulang lagi. Back. Oh, back. Yeah. Tadi apa ya? Yeah. A true love is when you have no more reason to love that person, but you still love them anyways. Jadi kayak, ya. No, go on. Jadi kayak ya gitu. Coba jelasin gitu tuh gimana? TikTok influencer kita ini. I'm not a TikTok influencer by the way. Okay? Ya oke. Please make it straight. Oke, ya My enggak. mom is watching. Ya enggak. Canda. Tadi saya mana? Have no jadi more kayak reason to love but still love. Iya. Yeah. Jadi kayak udah nggak ada alasan lagi. Maksudnya udah nggak ada alasan yang logical untuk love this person, tapi kayak you still continue to like you still continue to love anyways gitu loh. Unconditional love type thing basically, right? Kayak you know all the nitty gritty, all of dia bad breath lah, terus kalau misalnya lagi baru bangun pagi belekan lah, right? Kalau misalnya lagi PMS, maunya makan Toblerone mulu lah, terus but you still love them anyway. Is that the kind of love that you're talking about? Mungkin salah satunya, tapi maybe it's more of like contoh ya. Contohnya kayak diselingkuhin misalnya pas lagi nikah. Pasti kan kamu you have no more reason to love your partner kan. Yes. Kayak why would you even still want to be with your partner gitu. Yes. Tapi you still love them anyway. Wait, oke, bentar. Kalau misalnya udah diselingkuhin pas udah nikah, yes you still love them anyway, but does that mean kamu masih tetap harus bersama sama dia? You would still be with that person. Oh wow, interesting. Why? What is the reason? Karena nggak tahu sih, aku lebih takut sama Tuhannya aja kalau misalnya cerai. Oh emang kenapa? Emang Tuhan bilang apa kalau misalnya cerai? Ya kan nggak boleh. So, oh ya? Kecuali berzina. Ya nggak sih? I'm not a pastor yet. Yeah, okay. Sure. So, okay. Ya nggak sih? Aku mau nanya. Make it straight. Iya, aku mau nanya sama kamu. Yeah. Kalau misalnya emotionally abusive, physically abusive, kayak gimana? I'm still gonna stay. Okay, interesting. Makanya aku dulu mikir kalau, correct me if I'm wrong ya, please. Yeah, of course. Makanya dulu aku tuh mikir kalau misalnya aku belum siap diselingkuhin atau belum siap with all those kind of things, aku gak bakal nikah dulu. Jadi the fact that aku yakin aku bakal nikah sama ini orang, I already prepare for the worst. Gitu. Okay, menarik. It's not that I'm expecting him Iya. selingkuh. Oh buset, ya. Cuman kayak I'm preparing for the worst. Iya. Kayak even if that happens, aku gak bakal cerain. Kecuali kalau dia cerain aku ya, Iya. I got nothing to do kan. Iya. Interesting. Well, I think pada zaman Bible, cowok itu punya hak untuk menceraikan istrinya for
the smallest thing. Dia nggak bisa masaknya terlalu Asin. terlalu gosong segalanya, cerai. Nggak serius. It's so easy like that, right? Okay. So jadi itu yang waktu itu terjadi di zamannya Yesus ya kan ya. Makanya jadi waktu Yesus, jadi marriage is such a sacred covenant, right? Such a sacred covenant. And kadang aku ngerasa gereja especially, menurutku gereja itu kadang mengtuhankan pernikahan. Okay. Jadi walaupun pernikahan itu udah bener-bener toxic sampai physically abusive, tetap saking mentuhankan pernikahan itu, karena Tuhan bilang lu nggak boleh cerai. Tuhan bilang side note, Tuhan nggak bilang lu nggak boleh cerai, cuman Tuhan bilang Tuhan benci perceraian, bukan Tuhan nggak boleh cerai ya kan ya. Kadang saking kita mentuhankan pernikahan, kita orang-orang cewek atau cowok yang udah di emotionally abused, physically abused, mentally abused, financially abused, still stayed in that marriage, cuman karena pastornya bilang atau mereka diajarkan untuk kayak lu nggak boleh cerai. I think kalau misalnya you udah nggak keep your covenant, you udah nggak keep your vow, that's ground for divorce. Berarti you cheat on your partner. Do you know what I mean? But that's how I interpret it, at least. Karena kalau misalnya aku physically abusive to you, I'm emotionally abusive to you, that means I'm not keeping my vow. I'm not being Christ-like as a man, right? So, but I don't know. We've seen a lot of people in higher authority yang dia menselingkuhkan istrinya, tapi istrinya decided untuk stay karena dia ngerasa emang Tuhan suruh dia untuk stay, and that's fine. Basically ada personal. Kalau misalnya dia ngerasa Tuhan suruh dia untuk stay, ya udah stay. Tapi kayak yang aku nggak mau adalah kayak yang aku ngerasa aku nggak kayak gereja mentuhankan pernikahan itu loh, yang aku kayak ngerasa kasihan orang yang digituin ya. You know what I mean? Iya sih. So yeah. Benar. I don't know, just food for thought basically, right? If your personal conviction adalah kayak no matter what happens we stay, then you know it's your own personal conviction. But yeah. Kok ada yang kaget sih? Bingung. Bingung kenapa? Nggak tahu. Maksudnya kayak, I mean, kayak in order to memutuskan buat cerai sendiri tuh kayak it's a very big decision juga gak sih? Apalagi kalau udah punya anak. Oh yes. Kayak nggak segampang itu buat yang kayak ngomong ke anak kayak, oh ya soalnya aku diselingkuhin makanya kayak mami ceraiin gitu. Atau kayak, ya. Dan aku paling nggak mau kalau misalnya anakku itu bertumbuh dengan broken home. Kayak aku sangat amat menghindari itu. Kenapa? Ya nggak mau aja. Ini coming from someone who came from a broken home family ya? Enggak. Aku bukan kamu. Aku. Ini aku rasain sebagai anak waktu orang tuanya cerai ya. Aku ngerasa, am I not enough for my parents that you guys cannot stay together? Aku jadi ngerasa aku hidup dan aku tumbuh besar kekurangan daddy figure jadinya. Jadi have that people pleasing type behavior and character di mana I always want to find validation, affirmation from other people, kan I don't get that from my dad. That's one of the effects of children yang di divorce broken home family menurutku. But you know, I believe Tuhan is working in that situation as well. Kenapa sih kaget-kaget mulu? Kena ini. Oh. Dia kayak jittery gitu. Kena terus, oke lanjut. Iya gitu. So, jadi kamu kalau diselingkuhin kamu masih nggak mau? Maksudnya kalau misalnya pacaran, biggest concern tuh lebih ke yang kayak lebih ke anak sih. Cause dari dulu I always want to be mother kan. Okay. Jadi
the moment aku udah jadi mother, pasti maksudnya kayak I want to give my best to my kids gitu Yeah, loh. absolutely. Dan salah satunya adalah dengan mempertahankan pernikahanku itu sendiri gitu. No matter how bad it has Yeah. been. Okay. Jadi kayak lebih ke mendingan aku yang sengsara in a way daripada harus anak-anakku yang jadi korban. Makanya aku tapi aku nggak tahu ya ini prinsipku salah atau enggak. Makanya aku dari dulu punya prinsip kalau misalnya aku udah nikah, no matter what aku nggak bakal cerai. Kalau misalnya aku belum yakin, aku nggak bakal nikah dulu. Oke. Gitu. Terus kamu bilang kalau kamu nggak yakin, kamu nggak bakal nikah dulu. Iya. Kalau aku nggak yakin aku bisa handle semua kesengsaraan itu dalam pernikahan, aku nggak bakal nikah dulu. Terus tau dari mana yakin atau enggaknya? Ya. Tau dari mana kamu kuat atau enggak kalau misalnya nggak dicoba? Ini kalau misalnya kamu ke gym nih ya, 20 kilo. Terus kayak, kok gak tau gue kuat atau enggak. Tapi yang pernikahan bukan coba-coba. Iya benar, aku tahu. Kok jadi debat sih? Iya aku tahu. Kita sama-sama Virgo by the way guys. Aduh. Udah ngomongin bintang dah di sini dah. Oke, lanjut. Gimana caranya kamu tahu kalau misalnya kamu belum coba? I'm just asking. Gimana cara tahu? Kalau nggak tahu ya, tapi yang sepengetahuanku pasti kita tahu diri kita, kemampuan diri kita sendiri tuh kayak kita udah siap apa belum gitu loh. Jadi kayak I believe akan ada momen dimana aku udah benar-benar siap untuk nikah. Dan ada momen dimana aku tahu aku belum siap. Ada ininya nggak checklistnya? Lebih ke karakter development. Oke. Nggak, itu kata-katanya Luis. Oke. Internal joke ya, karakter development. Oke. Nggak tahu sih, nggak ada sih kok. Nggak ada spesifik checklist. Oke. Ada nggak checklist dari papi kamu? Ada lah. Dan mami kamu apa? Maksudnya checklist untuk kriteria cowok. Iya. Oke, soalnya konteks aku nanya adalah karena papi kamu pastor, rektor, bener nggak? Iya. Dekan. Jadi dia ada nggak? Kamu ya, kalau misalnya cari suami harus yang denominasinya sama, denominasinya sama, tingginya segini, sudah punya mobil Mercy C-Class, rumah di enggak. Oke. Jadi ada nggak? Tapi ada checklist lah ya pasti dari papi. Iya, tapi rata-rata kayak kriteria dari mereka tuh ya 11-12 sama punya aku juga. Jadi I don't take it as a burden juga gitu loh. Which is what? Selain seiman dan selain harus punya dekat rumah. sama Tuhan. Iya, dan selain dekat sama Tuhan. Harus. Mereka pasti ada checklist, kamu ada preferensi sendiri lah. Enggak sih, 11-12 sih. Oh, jadi kamu enggak ada. Oh, oke. Makanya kadang mereka ngejodohin aku juga enggak yang 100% nolak perjodohan itu. Karena aku tahu mereka juga tahu yang terbaik buat aku gitu loh. Bahkan sometimes mereka lebih tahu. Oh, menarik. Kamu pernah dijodohin sama papi mami? Pernah. Arranged marriage type gitu. Masih ada zaman sekarang ya? Ada lagi. Oke, kayak zamannya Abraham ya. Jauh banget Abraham ya? cari untuk si Abraham atau Jacob ya? Atau Ishak ya? Abraham cari untuk Ishak, kalau nggak salah. Iya, Abraham cari untuk Ishak. Anyhow, gimana tuh? Tell me about that. Bubblegum. Ya gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, it's okay kalau misalnya nggak comfortable untuk sharing. We can move on to the next. Ya, cuman pokoknya pernah dijodohin. Dan aku nggak menolak konsep itu. Okay. I don't mind. Do you think, what about, kamu hitungannya masih Gen Z sih, right? Kalau di perspektif Gen Z sendiri, as a high level, macro level point of view, menurut mereka kalau misalnya ngeliat arrange dijodohin sama papi mami itu kayak gimana? Mostly pada nggak mau sih. Oke. Ya, kalau misalnya aku nanya teman-temanku ya, mostly pada nggak mau. Pasti lebih prefer mereka nyari sendiri daripada dijodohin. Ya, cuman makanya that's why I said, karena aku tahu mama papa aku kriterianya 11-12 sama aku, makanya aku nggak apa-apa. Mungkin mereka kriteria beda banget sama their parents mungkin, makanya mereka sangat amat menolak konsep itu. Oke. Tapi kalau aku pikirnya malah lebih kayak kayak enak di aku ya, kayak gampang di aku ya gitu. Soalnya I think kalau misalnya aku bawa, on the other hand ya, kalau misalnya aku bawa cowok sendiri yang nggak dari perjodohannya mereka, kadang tuh aku ada kasihannya sama cowoknya juga gitu loh, harus ngelewatin
kokoku, mamaku, iya. papaku, Heeh. dan keluarga besarku yang lainnya gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya mereka udah jodohin kan at least dia udah one step further gitu loh. Jadi kayak makanya aku nggak apa-apa Oke. ya daripada, tapi I'm not saying aku nggak bakal nyari juga. Aha. Cuman aku nggak nolak Oke. konsep itu. Gitu. Kamu tadi bilang kamu pernah dijodohin. Berarti it did not work out? Or it still going on? Bubble Enggak guys. Aku single kok, sumpah aku Oke, single. iya. Oke. Enggak, that's interesting. Ya nggak work out. Oke, menarik. Terus papi Dan kamu? mereka nggak apa-apa, santai. Oh, Santai banget. Karena mereka tetap yang kayak ya the decision is on me gitu loh. Iya, Mereka iya. nggak maksa tapi mereka memberi arahan aja. uh-huh. Kayak coba kenalan dulu gitu. How was the dating process like when it comes to kayak arrange? Dari dating orang tua sama orang tua dulu. Oh, jadi mereka kayak udah ngomong dulu kayak gua ada anak cewek, gua ada anak cowok. Oke. Terus resume mereka ini, resume gue anak gue ini, terus kayak oke. Swipe right gitu mereka. Jadi biasanya yang swipe right duluan tuh adalah papi maminya sendiri ya. Iya. Oke. Enggak sih, mereka lebih ke kayak oh ya sama anakku lagi belajar ini lagi itu gitu kayak sharing tentang anak aja terus oh ya kenalan yuk ke anakku gitu, lebih kayak gitu. Okay. Terus akhirnya kita disuruh exchange number. Enggak sih, lebih tepatnya nomorku dibocorin terus nomor dia juga dibocorin sama orang Ke tuanya kamu. gitu. Nomor dia dibocorin ke kamu, nomornya kamu dibocorin ke dia. Iya. Terus siapa yang ini duluan? Ya cowok dong. Cowoknya. Oke. Chill. Oke. Kamu nggak mau kamu yang Oh enggak. Oke. Kenapa? Ya karena emang derajatnya cewek dikejar bukan mengejar. Wih. Apa Luis? Let me say, I agree with that. Karena iya enggak benar. Karena the Bible says, he who finds a wife finds a good thing. Berarti cowoknya yang find the wife, right? Ceweknya ya yang bukan berarti angkat tangan doang ya. Bukan berarti kayak tarik ulur enggak. If you like ya? it, if you like lah. Oh gitu ya. Aku Jual mahal dikit boleh tapi. Ya jual mahal dikit boleh lah. Here's why. I think karena kalau cowok kalau misalnya dapat sesuatu yang gampang, mereka malah nggak suka. manage-nya seakan-akan itu murah. Ouch. Kalau lu beli sepatu mahal, right? Pasti lu taruh di box. Oke. Usap-usap, ya kan? Aku punya teman yang punya Jadi kalau sepatu kau yang lihat mahal-mahal. cewek seperti harga kah? Enggak, bukan kayak gitu. In general. Kacau ini podcast. No. Enggak, coba berarti. Kalau cowok punya Iya, mobil iya. mahal, dilap-lap Iya. gitu kan ya. Coba kalau mobilnya mobil bekas gitu istilahnya. Iya. Pasti lebih nggak dirawat. Pasti lebih nggak dirawat. I'm not saying kayak ceweknya mundur terus kayak nggak ada. Tetap kasih kita apa ya? Tarik ulur. Enggak tarik ulur juga. Enggak kayak apa? Iya, make yourself available to be approached. Oke. Nah, itu. Oke. Oke. Kayak Ruth sama Boaz. Naomi yang suruh Ruth untuk make herself available ke Boaz, right? Apa yang Naomi lakuin adalah dia di make herself available in Boaz's environment. Oke. Terus apa yang Naomi lakuin adalah dia apa yang Ruth lakuin itu adalah dia make herself available in Boaz's environment. Oke. Jadi abis itu dia pakai parfum lah segala macam, maksudnya apa kayak hey aku agak TP sedikit nih ke kamu nih. Tebar pesona sedikit. Oke. So it's to indicate ke cowok kalau misalnya kayaknya dia available. Masalah adalah cowok tuh kebanyakan tuh nggak observant, me included. Right? So gitu. Menurut kamu siapa yang harus bayar first date? We're back. First date cowok. Kenapa? Hah? Kenapa? Soalnya ngajak cowok duluan kan? Oh ya harus cowok duluan ya? Ya kalau ngajak masa nggak bayarin? Bener, aku setuju. Ya kan? Iya, aku setuju. Kamu, apakah cewek-cewek zaman sekarang mungkin ajak cowok keluar duluan? Mungkin, zaman sekarang ya? Zaman sekarang? Menurut kamu, yang baiknya itu seperti apa? Sebagai orang kalau aku Kristen, yang bapaknya pastor,
Nggak dong, sama aja. Orang Kristen yang bapaknya pastor juga manusia. Oh iya, terus? Maksudnya aku ajak cowok jalan duluan. Iya, enggak. No. Oke. Kenapa value-nya kenapa? Kenapa kamu nggak ajak cowok duluan? Ya karena cewek Karena harus ngejar. Karena cowok harus ngejar. Iya. Mhm. Iya. Oke. Karena aku orangnya agak gengsi juga. Soalnya aku orangnya gengsi banget. Even kok, maksudnya bukan cuma ke cowok doang ya. Even ke koko pun, aku tuh jarang minta maaf duluan. Jadi kayak emang tapi kayak mungkin kok karena aku sama Ko Juan udah deket, jadi kayak dia tahu sebenarnya aku tuh ngerasa bersalah. Ngerti nggak? Iya. Walaupun aku itu ngomong kamu. sorry. Iya. Kalau misalnya orang pacar lain kamu, iya, mana tahu dia perasaan kamu. harus tahu dong. Lah, Iya, kenapa sorry sih cewek-cewek suruh kita baca pikiran? Ini spiritual gift itu nggak ada loh. Mind Itu reader harus peka. nggak ada urusan. Nih ya, aku kasih tahu ya. Tuhan aja yang omniscient ya. Gue kasih tahu nih. Listen to me carefully. Nah ya, sorry. Tuhan aja yang omniscient ya. Iya. Dia kasih tahu Adam boundariesnya apa aja, apa yang gue mau dari elu, apa yang gue nggak mau dari lu. Dia nggak expect Adam dan Hawa untuk tahu apa pikirannya Tuhan. Ini Tuhan loh. Kenapa kita expect orang-orang untuk tahu kita maunya apa dan ekspektasinya apa? Kenapa? Oh iya, nggak semua. Nggak semua orang. Iya. No, tapi semua cewek dong, kasihan. Iya, nggak, no, I agree. Tapi iya, that's the tendency of cewek sih menurut aku juga, kayak untuk kayak you have to know what I'm feeling. Iya. Tapi aku juga nggak tahu sih kenapa. Maksudnya kenapa cewek kayak gitu? Karena kalau aku ditanya kenapa aku kayak gitu, aku juga bingung. Tapi aku pengennya kayak gitu. Kamu pengennya orang lain untuk tahu dulu apa yang kamu rasain. Enggak sih, lebih ke harus peka aja. Maksudnya nggak selalu harus tahu, tapi kayak harus peka. Kayak gimana tuh? Kayak ya peka aja jadi cowok. Kayak harus tahu kamu lagi PMS gitu. Ya misalnya cowok lagi PMS, cowok lagi PMS, cewek lagi PMS. Tapi ya harus peka, jadi kayak jangan, kalau misalnya tiba-tiba marah-marah ya jangan di-argue back. Karena kan cewek lagi PMS. Cewek sampai nangis loh di ujung. Oke. Aku sama Nesa. Aduh, kaget terus. Aku ada this app yang aku sync sama dia, namanya Flow. Apa jadi itu? Flow. Jadi aku punya, jadi dia nge-track dia punya period cycle di Flow kan ya. Aku aku juga download Flow supaya aku tahu dia periodnya kapan. Tapi biar bisa bilang anyway gak sih? Bisa, tapi dia juga kadang expect you to be peka. Iya. Jadi kira-kira aku tahu kalau misalnya dia lagi tanggal belasan gini. Oh, oke. Iya. Itu yang cewek mau, Ashley, nggak susah kan? Gila. Susah. Kok there's an app now? It's easier now. You think I don't have better things to do than keeping up with the app? Oh my god. Sabar. Ya sorry lah, gimana ya? Oke, saja kamu expect cowok kamu or cowok in general untuk bisa lebih peka sama apa yang kamu butuhin, apa yang kamu rasain. So you're not the communicative type person. Are you? Communicative juga, tapi aku expect dia untuk peka. Maksudnya kayak, sabar, aku pikir dulu. Aduh, kasihan. aku lanjut penasaran. Oke. Lebih ke peka dulu, baru kita communicate. Aku udah peka. Kacau men. Karena aku udah tahu nih dari app-nya. Aku udah tahu kan. Oh, berarti dia lagi period. Tapi you kan start the conversation. Iya, tapi kan nggak semua. Oh, lagi period ya. Tapi nggak gitu, selalu dari period. Iya, tapi nggak selalu dari period. Tapi nggak selalu dia period kan? Iya, emang nggak selalu. Tapi kan kau tahu kalau dia lagi period kan. Oh iya. Jadi kau bisa tanya. Iya, itu. The fact that you ask that question aja tuh kita udah ngerasa kayak, oh, he understands me gitu. Oke. Itu aja kita udah yang kayak pasti control ourselves gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Ya itu udah means a lot. Oke. Cool.
Download Flow guys. buat cowok-cowok. Download nggak sekarang? Download sekarang. Kalau punya gebetan ya tanya, dia lu ada Flow gak? Sini, gue download juga. Kita sync. Brandon download Flow ya habis ini. Iya, kita nggak dibayar loh. This podcast is sponsored by Flow. Right? Jadi selama pacaran selalu dia yang cariin kamu duluan. Dia yang call, dia yang feed call. Baby kamu lagi ngapain? Udah makan belum baby? 90%. Oh wow. Terus 10%-nya kamu ngapain? 10%-nya aku soalnya orangnya kalau maksudnya aku orangnya jarang pegang HP juga. Maksudnya kayak lebih ke cewek-cewek aja mas. Bukan jarang pegang HP. Aku tuh orangnya jarang ngabarin. Maksudnya aku tuh nggak biasa ngabarin orang yang kayak per menit atau nggak per kayak oke aku udah sampai sini ya, aku sampai situ. Apalagi kalau di Melbourne kan kita bilang kayak oke aku lagi di Alice Street, terus kita pindah ke Swanston, terus kita ngabarin oke aku lagi di Swanston Street gitu. Itu enggak. Dan aku nggak bisa, aku bukan tipe orang yang kayak bisa ngabarin setiap saat gitu loh. Makanya dia harus tanya, ngerti nggak? Dan aku kalau nggak ditanya aku nggak bakal ngabarin. And I think that's fine buat orang kalau misalnya you find someone yang nggak terlalu clingy. Yeah. You know what I mean? Kalau misalnya orang yang terlalu clingy kayaknya dia butuh kayak kamu udah makan di butir keberapa ini nasinya? Iya. Takut banget loh. Ya kan? Nontonnya udah sampai episode berapa? Aku juga nanya gitu kadang-kadang. Kalau itu karena aku lagi kayak gabut kan nggak ada pertanyaan aja. Aku nanya aja jadinya. Kamu udah episode berapa? Enggak lah. Enggak, soalnya kalau aku nanya udah sampai episode berapa supaya aku tahu dia abis ini udah kelar TV series itu belum. Kalau misalnya udah, aku mau rekomen yang lain gitu maksudnya. Oh gitu. Yeah. Tapi Koko nggak expect, on the other hand, Koko nggak expect dia untuk kasih tahu Koko siap dia ganti episode kan? Oh gila, enggak lah. I don't even like what she likes in terms of TV series ya. Apa drakor? Enggak, dia suka kayak nonton Friends. I don't like Friends. Terus what you call it? Apa Grey's Anatomy gitu-gitu. Gilmore Girls, aku nggak, I'm not that type. Yeah. Oh, kamu tadi bilang kamu ada jadi trust issues sama semua cowok. How? Even until now juga sih, I think. Oh wow, okay. Jadi efeknya lumayan. Can you tell me about that? Ya, bubblegum. Gak. Ini di abuse itu kata. Jadi lebih trust issue sama cowok. Kayak gimana tuh? Yang kayak cowok kalau misalnya lagi PDKT atau lagi masa-masa ngedeketin pasti dia nggak show 100% of himself dong. Iya. Jadi aku pasti ngerasa kalau misalnya dideketin sama cowok yang baik, aku langsung ngerasa kayak alah nggak mungkin dia baik gitu. Pasti aku dari awal langsung kayak denial, semua cowok juga pasti kayak gini gitu. Jadi aku udah nggak ada yang ngerasa yang kayak mungkin kalau cewek lain mungkin masih ada yang ngerasa butterfly feelingsnya kalau misalnya lagi di PDKT-in. Tapi aku udah ngerasa yang kayak udah nggak ada, udah nggak ada butterfly sama sekali ya, cacingnya udah. Ya udah mati rasa dia. Dia yang kayak udah nggak percaya aja kalau misalnya cowok baikin gitu kayak padahal belum tentu semua cowok tuh sama kan. Itu tahu. Iya, tapi aku sampai sekarang masih ngerasa kayak kalau misalnya ada yang ngebaikin even se-green flag apapun cowoknya, aku masih ada rasa trust issue-nya yang kayak mungkin bisa jadi kalau misalnya aku udah mau terus dia berubah lagi gitu. Then how do you find out then if ya he itu. Can be trusted makanya aku or gak not? pacaran selama 3 tahun. Karena itulah kenapa kamu gak pacaran selama 3 tahun. Iya. Karena sampai sekarang. Trust issue. Iya sampai sekarang. Iya makanya itu dia pertanyaan aku kayak terus gimana caranya supaya nggak tahu, kok kasih tahu aku dong sebagai pastor of CC Atmosphere Melbourne. Nah, aku serius. Aku juga background kayak kamu juga udah tahu sih. Gereja juga udah tahu kan ya. Kebanyakan aku udah sering banget ngomongin tentang aku diselingkuhin, selalu diselingkuhin. Aku juga lama kan? Oh lama, aku 9 tahun. Iya. Oh my god, you masa aku harus tunggu 6 tahun lagi guys? Iya makanya aku 9 tahun aku ada I had trust issues. Kalau aku sendiri, kalau you tanya sama aku gimana caranya aku bisa overcome that trust issues, I would say I don't know. Unfortunately I don't know. Yang aku tahu adalah aku udah lumayan di heal. Adalah dari waktu aku bisa ngeliat Insta story dia dan I'm happy for her.
that's how I know I have been healed. I'm not whole yet, tapi I've been healed. Kayak aku bisa ngeliat dia happy, aku bisa ngeliat pas dia engage kayak, oh happy for her. Do you know what I mean? Terus in terms of kayak aku bisa percaya lagi atau enggak, obviously tergantung pasangannya kan ya. Tapi aku ngerasa kayak gini, I don't want whatever she said or did not say or did not do have the last say in my life. Kalau aku, karena the rule of sovereignty, maksud the rule of kedaulatan dan kekuasaan Tuhan adalah either Tuhan yang berkuasa atau masalahku yang berkuasa, either Tuhan yang berkuasa atau mantanku yang berkuasa. Kalau aku ngebiarin apa yang dilakukan ke aku untuk take hold of me, berarti aku ngebiarin dia yang berdaulat atas hidup aku. Sedangkan aku nggak mau dia yang berdaulat atas hidup aku. Tuhan adalah yang berdaulat atas hidup aku, ya kan ya. So terus aku tahu aku bisa trust sama orang lagi by giving people a little bit access in my life, little by little. Jadi kayak di build up, kayak nge-gym lagi dari awal istilahnya, ya kan ya. Karena you know trust is based on apa ya, believable behavior. Oke, kalau misalnya gue bisa percaya behavior lo yang ini, berarti gue bisa percaya sama lo tentang hal ini. Terus dibangun sedikit demi sedikit. Tapi pernah nggak abis misalnya di stage pertama terus tiba-tiba jatuh lagi? Puji Tuhan ya, puji Tuhan sama Neisa, aku nggak diselingkuhin, belum, nggak diselingkuhin, nggak, karena aku percaya, aku soalnya one of my biggest stumbling blocks adalah waktu itu, selain umur, selain dia jemaat tadinya, adalah Neisa tuh punya banyak teman cowok. Iya. Sedangkan benar kan? Iya benar. Sedangkan aku punya masalah sama cewek yang punya banyak temen cowok. So how do you deal with that? Jadi aku bilang sama dia, I'm telling you up front, I have insecurities on this area. From the get go aku bilang kayak gitu di DM kamu. Ya kan aku bilang gitu. I have this insecurity. So I'm just letting you in on my insecurities. It's as if aku ada baju zirah, aku ada baju ada baju perang, aku kasih pedang aku kamu kasih shield aku kamu, aku kasih belt aku kamu. You do whatever you want with it. Kayak aku kasih dia kepercayaan segitunya. Tapi so far dia menunjuk enggak. Tapi dia membuktikan kalau dia bisa dipercaya atas insecurity aku. So you talk about it to her. I talk about it to her so I have to upfront. Communicate. Makanya gue bilang. I told her I have insecurities tentang hubungan di masalah aku diselingkuhin. Aku bilang aku ada insecurities tentang masalah financial, aku ada insecurities tentang masalah X, Y, and Z segala macam. Now it's up to you. If you love me, then you will be considerate in handling my insecurities, basically, right? Tapi aku sebelum aku sama Nesa, aku udah ngelatih dulu itu. Aku kasih karena trust issues bisa dilatih sama gender lain sih menurut aku, kayak aku sama teman-teman aku. Tapi beda nggak sih kalau sama? Beda obviously, tapi ya kan nggak harus langsung ke sono dulu. You know, kasih bits and pieces ke teman segala macam gitu. Bisa nggak lu dipercaya dengan akses ini segala macam. I think kalau aku kayak gitu ya, practically. Kalau sama Neisa, aku langsung kasih tahu, jebret, ini insecuritiesku. Aku memberanikan diri untuk kasih tahu dia insecurities aku. So, tapi kalau di sisi cewek, aku nggak tahu, itu mungkin agak beda kali ya. Kalau aku ngerasa, kalau cowoknya itu mature enough, I think he would be, waktu kalian lagi masa PDKT, I think he would tell you what his insecurities are, supaya kamu bisa jaga dia, dan at the same time dia juga bisa do the same thing to you. Kalau aku ngerasa kalau misalnya dia act perfect, gue nggak ada insecurities segala macam. Berarti dia red flag. Red flags itu run the other way sih. Sorry. Bella ciao. Right. Okay. So yeah, I think kalau dari aku sih itu ya. It takes time, but hopefully kamu nggak take that much time kayak aku, right? Karena trust
itu benar-benar dihancurkan in seconds, built in years. Itu yang sakitnya itu, right? Orang-orang yang kamu percaya ternyata nggak bisa dipercaya. Itu yang bikin aku takut untuk make decision sebenarnya. Karena aku bukan cuma trust issues sama orang lain, aku jadi trust issues sama keputusan aku sendiri. Karena kenapa semua cewek yang gue pilih selingkuh? Iya. Same. Right? Itu loh jadinya. Kayak kenapa semua cowok yang gue pilih red flag? Iya, right? Jadi you question yourself jadinya. So, iya. Berat ya? Iya, berat. It's okay, we have God. We God is good. God is good all the time and all the time God is good. Yes. Kalau misalnya Tuhan, kamu boleh ngomong agak kedepanan nggak? Oh iya, sorry. Kalau misalnya terus kok. Okay. Enggak, iya. Kalau misalnya you know what? Aku tadi mau nanya hal yang lain, tapi aku mau nanya ini buat kamu. What do you think about anak-anak zaman now? We do everything online. Right, kita bayar bill online, kita streaming, nonton online segala macam. Now, what do you think about online dating? Dating app. Sure, yeah, you. Aku belum. Kenapa tuh? Cause I feel like aku masih ketemu banyak orang. Jadi aku ngerasa aku belum butuh. Tapi I'm not saying orang yang pakai itu berarti nggak bener orang. Gimana gitu. Cause I can also see kalau few of my friends tuh beneran ada yang works from dating apps dan ada yang nikah juga gitu. Jadi kayak I'm not being kayak judgmental about it. Cuman kalau misalnya dari aku personally, aku belum kepikiran untuk pakai karena aku ngerasa aku masih ketemu banyak orang. But you're okay with it? Not really. Karena I have the trust issue thing. Yes. Yeah. Okay. Cool. Okay, makes sense. Jadi kayak kalau dari dating apps pasti lebih. Oh iya, itu lebih tinggi lagi sih alertnya. Iya. Dan pasti mutualnya juga jadi lebih dikit. Benar. Oh benar. Kamu nggak bisa stok dia. Yes. Iya, nggak bisa do private investigation. Iya. Papa mamanya siapa? Iya. Benar. Papa mamanya siapa? Iya. I have a controversial opinion sih about dating apps. I'm sorry. Kalau menurut aku dulu I was so against dating apps, especially for Christians. Sekarang I'm okay. Aku lebih chill sama dating apps. Tapi ada filtersnya menurut aku. If you wanna meet people online through dating apps, ini dating in general sih sebenarnya sih. It has to be short. Pertama, no dinner dates. Coffee. Okay. Cepet jadinya kan ya. Kalau dinner dates itu kayak terlalu romantic sih menurut aku kalau misalnya awal-awal. Terlalu formal. Iya, terlalu formal. Has to be short, jadi nggak no long hours type thing. Kayak sampai through the night, sampai lu bawa ke rumah segala macam. Nah, fam, kayak maksudnya apa, kayak yang itu kayak nggak kayak coffee dates, not kayak dinner dates segala macam. And it has to be service level. Nggak usah kayak gue ada childhood issues, gue ada daddy issues di especially on the first dates, kayak save that for later. So that's my controversial opinion about dating apps. Why though? Why, kenapa harus kayak sampai kalau misalnya dating apps kenapa harus cuman short date? Karena you nggak tahu dia sebelumnya. Tapi justru kalau misalnya kok cuman coffee dates nggak bakal tahu juga. Kasih breadcrumbs. Kalau misalnya you nggak suka gitu sama dia, terus udah terlalu divulge information, terlalu gimana? Tapi kalau saya gitu kan bukan cuma dating apps doang. Iya, makanya aku tadi bilang kan bisa ke yang lain-lain juga. Makanya I'm still okay with dating apps karena the principle still applies. Tapi it depends juga lah. Yeah, of course. You still want to be real with the person. You mau put your you nggak mau bohong-bohong sama dia. Kalau misalnya we not vibing. Tapi I think I'm still okay with dating apps. Okay, but not okay. Yeah, I don't fully endorse it. Tapi kalau misalnya orang mau ya udah nggak apa-apa. Yeah, it's their choice. Yeah, it's their choice. Ya kan ya. So right now it's the trust issues yang basically holding you back. Would you say? Okay, it's very interesting. Bocor deh. Yeah, nggak, it's okay. It's okay. It's letting out in the open, alright. Kacau men.
Iya. Um, Jadi menurut Koko aku harus communicate dari awal kah? yes. Jadi aku bilang apa sih? Jadi aku bilang kayak oke, I have trust issue ya. Masa Kalau aku bilang menurut, gitu? tapi kayak waktu kamu udah percaya bukan udah percaya, waktu Udah kamu lumayan udah dekat. build relational equity sama dia, Oke. right? Waktu kamu udah lumayan have an understanding, oh ini kayaknya dia bisa dipercaya sedikit, kayaknya values kita align, kayaknya gue bisa ngobrol sama dia, kayak gue like him, dan kasih tau Open sama up. dia, open up sama dia sedikit demi sedikit. Don't give him your deepest secrets just yet. Insecurities kan bukan deepest secrets sih menurut aku. Don't give him like kayak I have the secret sin, gue dulu kayak gini segala macam. Don't think he needs to know that just yet. But yeah, kasih tau dia you punya insecurities, I think dari awal. Nggak dari awal sih, maksudnya dari waktu you udah ada build relational equity. Menurut aku. Thanks. Sama. Do you feel like it was a waste of time? Nggak sih, because I learned a lot juga. What did you Kalau learn? misalnya aku, guys. What about guys? Oh ternyata cowok tuh begini ya. Nggak lah. Kayak cowok kayak gitu atau dia kayak gitu? Dia kayak gitu. Iya, bener. Tapi lebih open minded soal relationship itself. Jadi kayak aku sekarang tahu aku maunya yang gimana Kayak dan gimana? aku nggak maunya yang kayak gimana gitu. Okay, tell me about it. Aduh, Bubblegum. enggak. Sugus. Maunya yang gimana? Selain yang seiman and all that, apa yang dari mantan sebelumnya kamu nggak dapet? Atau what is it that you learn from the previous relationships? Apa yang aku nggak dapat? Yeah, what is it that you learned? What What is it that you I looking learned? for in the next one? Soalnya kalau misalnya kamu nggak tahu, ntar kamu Iya, ulangin iya, yang iya, kesalahan iya. yang sama. Iya, betul. I learned that in a relationship itu yang dibutuhin ya trust. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada trust, berarti kayak don't even bother to like build a relationship with that person anymore gitu. And kayak aku bilang tadi, trust is built by believable behaviors, right? Track record. Yeah, takes time. Takes time, exactly. So hopefully you're still young, tapi hopefully Not you nggak, anymore. yeah, hopefully you don't have to go through different frogs to find your Yeah. prince, right? And hopefully Tuhan sekarang lagi. Amin. Gue belum kelar ngomong. I know what you're gonna say. Kayak yang tadi Pastor Irwan bilang, Tuhan lagi membentuk apa yang dalam. Kamu nggak datang tadi. God is building. God is building something in you dulu. Right? He's not interested in doing something for you. He's interested in doing something in you dulu, right? And hopefully, while you're in this waiting period, know that there is no wasted season in life, and hopefully, you bisa build a panel of community, karena the Bible says that in the multitude of counsel there is safety, di mana kamu bisa lean on other people untuk kayak, menurut lu dia gimana, menurut lu dia kayak gimana, ya kan ya, supaya ada this guardrails sebelum kamu kayak ke next stepnya sama cowok ini. And I believe that Tuhan bakal kirim Adamnya ke kamu. Amin. Ke Koko juga. Walaupun sudah. Gimana? If-nya. Gimana sih? So yeah, thank you for being vulnerable. I really appreciate it. Thank you It's so such much. I so enjoy talking about relationships sama anak-anak di gereja, sumpah. That's so interesting menurut aku. So yeah, thank you for spending your time sama kita, and Of course. God bless di Indonya. We'll miss you so much. And yeah, your laughter and your joy itu bakal Amen. di miss banget sih di sini. And we love you so much. We love you so much. Yeah, we'll miss you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.